Sampai di level 120, waktu udah naik 120 ini, ternyata truk yang mereka tumpangi udah nggak bisa gerak lagi, Wak. Gegara terhalang longsoran batu. Udah keburu jatuh lah itu batunya. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian, Wak? Semoga selalu sehat dan dilancarkan selalu rezeki dan juga karirnya, Wak, ya. Amin. Nah, bicara soal karir, Wak, ada nggak nih di antara kalian yang kepengen kerja di pertambangan? Dari dulu sampai sekarang, Wak, sektor pertambangan ini tuh menjadi incaran banyak orang ya kan, gegara gajinya yang nggak main-main nih. Bahkan ada loh, Wak, orang yang bisa bangun rumah sendiri setelah kerja ya paling 3-4 tahun kerja di tambang aja, saking gedenya gaji mereka. Tapi di balik gaji yang segede itu tentu ada juga resiko yang besar kan, Wak. Salah satunya adalah resiko kecelakaan kerja di lapangan yang mengancam nyawa, seperti kecelakaan tambang yang pernah terjadi di Chile 15 tahun yang lalu, Wak. Tahun 2010 yang lalu dunia sempat digemparkan sama insiden besar di Chile, sebuah kecelakaan tambang yang membuat 33 pekerjanya kejebak hidup-hidup di perut bumi selama 69 hari. Bayangin aja, Wak, mereka tuh harus bertahan di kedalaman 700 meter dengan stok makanan dan obat-obatan yang sangat terbatas. Upaya penyelamatan terus dijalani, tapi sampai 2 bulan berlalu hasilnya masih nihil. Warga sama keluarga para pekerja sampai bikin tenda darurat itu, Wak, di sekitar lokasi tambang untuk menuntut kejelasan dan juga mengawal proses evakuasi. Tapi pertanyaan sekarang di sini, apakah 33 orang itu akhirnya bisa diselamatkan? Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi tragedi kecelakaan yang akan aku ceritakan malam ini terjadi di sebuah area pertambangan yang bernama San Jose. Tambang San Jose ini adalah tambang emas dan juga tembaga yang berada di dekat kota Copiapó, Actama, Chile, atau di benua Amerika Selatan, Wak. Nah, tambang ini terletak di Gurun Atacama, salah satu gurun terkering di dunia. Daerahnya itu betulan gersang, tanahnya tandus, penuh debu dan juga bebatuan dengan suhu siang bisa mencapai 30-40 derajat Celcius, Wak. Tapi siapa sangka di bawah gurun gersang itu ada terowongan tambang tua, Wak, yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1889. Nah, akses satu-satunya untuk keluar masuk ke dalam terowongan itu berbentuk macam persegi gitu, Wak, berukuran kurang lebih 5x5 meter lah. Nanti begitu masuk dari si akses tadi, jalurnya melingkar turun dan berkelok-kelok. Jadi kalau misalnya diibaratkan bentuknya tuh kayak spiral, Wak. Nah, di beberapa titik ada cabang-cabang kecil nih yang mengarah ke gunung di sekitar tambang. Kedalamannya sendiri mencapai 700 sampai 800 meter di bawah tanah, Wak. Nah, buat menandai area ketinggian di dalam terowongan itu, pihak tambang ini menamai setiap titiknya dengan level ketinggian yang diukur dari permukaan laut. Misalnya di pintu masuk terowongan mereka nyebut itu level 720. Itu berarti lagi di ketinggian 720 meter di atas permukaan laut tuh. Dan makin ke bawah angka levelnya bakal makin kecil, Wak. Jadi macam di gambar ilustrasi inilah. Nah, terus di dalam terowongan tambang itu, Wak, ada sebuah ruangan tertutup kecil yang biasanya dipakai untuk berlindung kalau lagi ada keadaan darurat. Jadi misalnya waktu ada longsor atau misalnya waktu lagi ada banjir, para pekerja yang lagi bekerja di bawah itu bisa berlindungnya ke sana gitu. Nama ruangan itu adalah The Refuge, Wak, yang terletak di level 90 atau di kedalaman kurang lebih 680-an meter di bawah tanah. Nah, di dalam ruang The Refuge itu ada stok makanan, ada obat-obatan darurat gitu kan. Dan juga nggak jauh dari The Refuge ada lagi, Wak, tangki besar yang berisi ribuan liter air industri yang biasanya dipakai untuk menjaga mesin-mesin tambang supaya tetap dingin nih. Terlepas dari fasilitas ruang darurat yang tersedia, Wak, kondisi struktur tanah di dalam tambang San Jose ini sebenarnya juga udah mulai rapuh, Wak, gara-gara faktor usia. Nah, hal itulah yang menyebabkan terowongan tambang San Jose ini sering mengalami longsor, tapi nggak sampai memakan korban jiwa memang. Tapi dah rawan longsor kali. Nah, selain kondisi tambangnya yang memang sudah tua dan juga rapuh, ternyata, Wak, tambang San Jose ini dikenal punya reputasi buruk soal keselamatan kerja. Di sana sering terjadi berbagai kecelakaan katanya, Wak, mulai dari kecelakaan ringan sampai ke beberapa insiden serius yang mengakibatkan para pekerja tambang ini meninggal dunia. Salah satunya insiden yang pernah terjadi di tambang ini adalah di tahun 2007, Wak. Waktu itu ada seorang pekerja tambang yang meninggal dunia karena dia tertimbun reruntuhan atap tambang yang mendadak longsor. Nah, setelah kejadian itu tambang San Jose ini tuh sempat ditutup total tuh untuk dilakukan perbaikan ya kan. Lalu pada bulan Mei 2008 ya, otoritas
Otoritas Keselamatan Tambang Chile memperbolehkan tambang San Jose ini untuk beroperasi lagi, Wak. Tapi ternyata banyak pihak tuh yang menilai kalau tambang ini tuh nggak punya standar keselamatan kerja yang bagus lah gitu, walaupun udah diperbaiki. Sehingga pada bulan Juli tahun 2010, lagi-lagi sebuah insiden memilukan itu terjadi. Pada saat itu seorang penambang yang bernama Gino Cortez harus kehilangan kakinya gara-gara terkena runtuhan batu di dalam tambang ini. Ada lagi kejadian. Nah, mirisnya setelah kejadian yang ini, Wak, setelah kejadian si Cortez ini, tambang San Jose itu tetap beroperasi seperti biasanya. Masih. Hingga 1 bulan kemudian sebuah tragedi lebih besar menimpa para pekerja tambang lainnya. Dan korbannya mencapai 33 orang, Wak. Inilah dia tragedi itu. Nah, jadi, Wak, di tanggal 5 Agustus 2010, sejumlah 33 pekerja tambang San Jose melakukan aktivitas kerja seperti biasanya kan. Mereka masuklah itu ke dalam terowongan tambang, mereka naik truk gitu kan, lalu mereka akan turun lagi ke level-level tertentu sesuai sama pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang turun ke level 120 buat ngangkut galian itu, ada juga lagi turun ke level 90 untuk nyangkul bebatuan, ada juga yang turun lagi ke level 40 untuk ngebuka jalur baru dan lain sebagainya. Nah, waktu yang si level 40 ini lagi ngebuka jalur baru, Wak, beberapa pekerja di atasnya yang ada di level 90 ngerasa ada macam getaran kecil gitu, dan mereka juga sempat dengar ada suara gemuruh macam bebatuan retak yang longsor ke bawah. Tapi waktu itu si pekerja 90 ini menganggap, level 90 ini menganggap kalau ya udah itu cuma hal biasa aja, karena kan sebelum-sebelumnya memang udah sering ada longsoran kecil di sini gitu. Jadi ya udah mereka pikir itu cuma longsor kecil aja gara-gara penggalian baru ya kan. Dah tuh akhirnya para pekerja pun mengabaikanlah suara gemuruh itu. Mereka tetap lanjut lagi sama pekerjaan mereka masing-masing. Udah lanjut, sat. Beberapa menit setelahnya, mereka dengar lagi, Wak, suara gemuruh. Tapi kali ini suaranya jauh lebih keras dan getarannya lebih kencang lagi dari yang kemarin, dari yang sebelumnya. Tapi gemuruh itu tuh cuma didengar sama pekerja di atas level 90 aja, Wak. Karena yang berada di level bawahnya itu pakai pelindung telinga dan jarak mereka dari suara runtuhan itu juga jauh kali. Jadi mereka nggak begitu dengar gitu kan. Meski begitu, para pekerja di atas level 90 itu tetap langsung nyelesain target galian mereka lagi karena bentar lagi jam makan siang mau masuk gitu. Mereka lanjut kerja lagi kan. Sampai sekitar jam 2 siang, Wak, tanpa diduga, para pekerja yang berada di atas level 90 tadi dengar suara dentuman kencang kali dari arah permukaan diiringi sama suara gemuruh macam longsoran batu yang jumlahnya ribuan tapi, Wak. Nah, di saat yang sama tanah dan dinding di sekitar mereka berguncang hebat juga nih. Nah, kondisi inilah yang membuat para pekerja langsung panik semua di sana ya kan. Beberapa dari mereka berusaha keluar ke arah permukaan dengan menggunakan truk. Mereka lintasilah setiap level terowongan yang masih bergetar itu. Sampai di level 120 waktu udah naik 120 ini ternyata truk yang mereka tumpangi udah nggak bisa gerak lagi, Wak. Gegara terhalang longsoran batu. Udah keburu jatuh lah itu batunya. Jadi mau nggak mau mereka turunlah dari truk dan melanjutkan perjalanan keluar dengan berjalan kaki, nggak pakai truk lagi. Naik lagi ke atas. Tapi setibanya di level 190, Wak, kurang lebih 610 meter di bawah tanah ini ya, mereka dihadang oleh lempengan atau gundukan, bukan, satu batu diorit apa diorite raksasa atau batuan yang terbentuk dari pembekuan magma di bawah permukaan bumi ya, Wak. Si batu ini kurang lebih beratnya sampai 770.000 ton, bayangkan sama kalian. Dan batuan itu berasal dari gunung di dekat tambang itu yang memblokade penuh jalan keluar satu-satunya mereka. Ada batu besar tuh di depan. Kondisi inilah yang membuat para pekerja mau nggak mau harus turun lagi ke bawah. Ya kan, takut ketimpa sama si batu ini. Turun lagi ke bawah untuk menyelamatkan diri. Nah, mereka menuju kemana? Ke area The Refuge, Wak, yang ada di level berapa tadi? Level 90. Sekaligus juga untuk menemui pengawas shift yang lagi ada jaga di sana nih. Nama si penjaga ini Luis Urzua. Karena kan itu tempat perlindungan kan, tempat darurat kan. Nah, rupanya Luis dan beberapa pekerja yang berada di level 90 nggak tahu, Wak, kalau ada runtuhan batu besar yang ngeblokir jalan keluar nih kan. Mereka nggak sempat naik kan, yang rombongan pertama yang sempat naik duluan. Mereka sempat ngerasain getaran, Wak, tapi mereka pikir udah itu cuma longsoran kecil macam biasa aja. Ternyata ada longsoran batu besar gitu. Nah, setelah dapat kabar kalau pintu keluar itu tertutup sama si batu besar tadi, Luis pun bergegas ke level bawah untuk ngabarin pekerja lainnya juga. Menyusul lagi dia ke bawah. Sama seperti dirinya, Wak, pekerja di sana juga sama, nggak tahu kalau mereka ini sedang dalam bahaya gitu. Luis pun meminta seluruh pekerja untuk udah semua kita kumpul di level 90 aja dan berlindung di ruangan The Refuge. Berlindung di sini semua gitu. Jadi yang atas nggak jadi keluar turun ke bawah, yang bawah dijemput sama Luis, kumpullah semua di level 90.
Nah, setelah semua pekerja berkumpul di ruangan The Refuge tadi, Wak, Louis pun segera langsung menghitung jumlah mereka dan rupanya itu jumlahnya ada 33 orang termasuk dia. Lalu Louis dan pekerja lain pun berdiskusi nih gimana nih untuk mencari jalan keluarnya kan. Dan salah satu dari mereka langsung kepikiran, Bang, gimana kalau kita periksa lubang ventilasi dulu, Bang? Di sana harusnya ada tangga darurat nih, kata si kawan ini kan. Nah, Louis pun setuju. Dia bentuklah tim untuk meriksa si lubang ventilasi itu. Nah, 3 orang nih ditunjuknya. Sama dia juga. Sesampainya 3 orang itu di sana, mereka lihat memang ada tangga darurat di dalam lubang itu. Tapi waktu mereka cek pakai senter, Wak, bagian anak tangganya tuh banyak yang copot dan juga rusak macam nggak selesai pembangunan si tangga ini doh. Nah, alhasil mereka nggak bisa lah pakai tangga darurat itu untuk evakuasi. Akhirnya ketiga pekerja lagi pun balik lagi lah nih ke Refuge kan. Sampai di sana, salah satu dari mereka bilang, lubang ventilasinya nggak bisa dilewatin, Bang. Tangganya rusak. Kami nggak nemuin juga jalan lain selain lubang itu, nggak ada, Wak. Nah, dengar hal itu para pekerja lain langsung panik mereka semua di sana kan, karena memang nggak ada jalan lain, Wak, untuk keluar. Pintu keluar masuk kan cuma satu tuh, yang 5 kali 5 meter itu terhalang sama batu besar. Sedangkan lubang ventilasi tadi nggak bisa dilewatin karena nggak ada tangganya. 700 meter di bawah tuh. Akhirnya di tengah kepanikan mereka, si Louis ini langsung berdiri lah, dia motivasi lah kawan-kawannya kan, udah teman-teman, kalian jangan panik. Mulai hari ini kita harus saling jaga satu sama lain sambil kita menunggu bantuan datang. Di sini aku bukan bos kalian lagi. Di sini semuanya setara, kita semua sama, nggak boleh ada yang saling membeda-bedakan ya. Dan kita harus yakin kalau kita semua bakal selamat. Kalian harus yakin, kata dia kayak gitu. Nah, ucapan Louis ini, Wak, secara nggak langsung memberikan energi optimis untuk teman-teman yang dengar itu kan. Jadi mereka semua memutuskan untuk bertahan di ruangan The Refuge itu sambil menunggu tim penyelamat datang. Tim penyelamat pasti lagi mempersiapkan diri untuk nyelamatin kita. Gak mungkin mereka diam aja. Mereka pasti tahu kita lagi terperangkap semua di sini gitu. Nah, sebagai penambang yang berpengalaman, Wak, mereka semua menyadari kalau proses penyelamatan itu pasti bakal butuh waktu berhari-hari, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan loh, Wak. Jadi hal pertama yang mereka harus lakukan adalah ngecek stok makanan darurat yang ada di ruangan itu untuk bertahan hidup, ya kan. Dicek stok makanan ada berapa. Tapi ternyata isi persediaan yang cuma ada apa, Wak? 1 kaleng salmon, 1 kaleng buah persik, 1 kaleng kacang polong, 18 kaleng tuna, 93 bungkus kue, 24 liter susu kental manis lah pula itu, terus ada 10 botol air mineral dan juga beberapa obat-obatan yang sebagian juga udah kadaluarsa si obat-obatan ini. Jumlah makanan itu, Wak, normalnya ini ya kalau setelah digabung tuh normalnya akan habis dimakan 33 pekerja dalam waktu paling 2-3 hari udah habis ini. Nah, supaya cukup, Louis pun lalu mengatur jatah makanan mereka, Wak, yaitu makan cuma boleh 1 kali sehari dan tiap orang cuma dapat 1 kue dan 1 sendok tuna yang dicampur air. Kuenya juga dibagi-bagi sama mereka. Dan untuk minum air mereka pakai itu, ada kan air tangki, ada tangki air industri itu yang untuk dinginin mesin tuh. Nah, air itu yang dipakai untuk minum karena airnya juga aman untuk dikonsumsi. Udah semua ya, udah aman. Insya Allah kita bisa lah ini. Urusan makanan, alhamdulillah bisa diakalin lah mungkin dalam hati mereka ya kan. Tapi, Wak, setelah itu muncul lagi ancaman lain yang juga tidak kalah berat. Bukan soal fisik, tapi soal mental, Wak. Bayangkan, kejebak ratusan meter di bawah tanah, sunyi, gelap, nggak tahu mana siang mana malam ya kan. Mereka juga nggak tahu orang di luar ini nyariin kami apa enggak nih. Jangan-jangan orang ini belum sempat menyelamatkan diri, udah mati duluan, jadi nggak dapat lagi informasi kalau kami kejebak di dalam. Bisa jadi juga orang-orang di luar tuh nganggap kita ini udah pada mati kena reruntuhan nggak. Sempat pesimis mereka itu, Wak. Tapi di tengah rasa pesimis itu, salah seorang pekerja yang juga seorang teknisi listrik, dia berusaha ini untuk mencari cara untuk menjaga penerangan di sekitar The Refuge itu, Wak, supaya tetap aman gitu, biar agak ngurangin tekanan mental kawan-kawannya inilah. Akhirnya si kawan ini mencoba menghubungkan kabel-kabel senter ke baterai besar yang ada di kendaraan kerja di situ, Wak. Jadi senternya tuh bakal tetap nyala terus gitu loh. Jadi nggak begitu gelap kali lah. Dan dia juga menggunakan senter itu untuk ngatur pencahayaan di dalam tambang, Wak, biar seolah-olahnya ada pergantian waktu siang dan malam gitu. Dengan begitu dia menganggap para pekerja lainnya tetap bisa mengatur ritme tidur supaya tetap bisa menjaga stamina tubuh mereka selama bertahan di dalam tanah yang mereka juga nggak tahu berapa lamanya gitu. Nah, udah diapain sama si kawan nih kan. Nah, selain ngatur pencahayaan, Wak, para pekerja juga tidak luput untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Mereka tunjuklah salah satu kawannya kan namanya Jose juga, Wak, untuk mimpin doa nih setiap harinya. Gara-gara Jose ini juga lebih alim lah gitu kan. Nah, selain berdoa, Jose ini juga menyampaikan khotbah gitu, khotbah ke kawan-kawannya dan juga meyakinkan mereka untuk percayalah kalau pertolongan Tuhan pasti ada gitu. Jadi aktivitas mereka selama terjebak di refuge itu, Wak, ya juga
makan, tidur, berdoa. Makan, tidur, doa, makan, tidur, doa. Ya mereka nggak bisa buat apa-apa lagi, kita jebak. Itu aja mereka lakukan sampai mereka menunggu bantuan tiba. Dan berkat kesabaran mereka, sekitar 2 minggu setelah terjebak di dalam tanah, mereka pun mendapatkan sinyal pertolongan dari tim penyelamat. Dan dari situlah titik awal harapan baru bagi para pekerja yang terjebak ini dimulai. Apakah mereka akhirnya berhasil selamat semua nih, Nadia? Kita masuk ke operasi penyelamatan. Nah jadi sebenarnya di hari pertama tambang turun tuh, di hari kejadian di tanggal 5 Agustus 2010 itu, ada seorang pengawas yang berhasil keluar dari pintu tambang waktu pas kali reruntuhan itu terjadi, Dia lagi ada di bibir pintu keluar ya kan, pas itu jatuh, untung dia sempat keluar nih. Nah posisinya waktu itu dia memang lagi ngendarain mobil, yang arah ke pintu keluar. Jadi dia masih sempat keluar lah itu kan dari terowongan. Sementara pengawas-pengawas lain atau pekerja-pekerja lain yang ada di luar terowongan ngelihat juga runtuhan itu, semua pada jatuh ya kan. Tapi mereka belum bisa langsung ngecek ke dalam, saking tebalnya debu di mulut terowongan itu. Mereka tunggu dulu kan sampai debunya udah agak ngendap nih, barulah sekitar 3 jam kemudian mereka yang ada di luar ngecek lah ini turun ke bawah. Betul, turun mereka, turun. Waktu mereka nyampe di level 550 nih, sekitar 350 meter di bawah tanah. Sayangnya, waktu nyampe di situ mereka udah nggak bisa ngelanjutin perjalanan, karena ternyata itulah tadi terowongan itu tersumbat batu. Ada juga batu di atasnya itu, Batunya betul-betul nutupin seluruh jalan, nggak ada celah sama sekali mereka itu bisa masuk, Nah disitulah mereka langsung tahu kalau ada banyak pekerja tambang yang terjebak di bawah batu diorite ini. Jadi entah dalam keadaan masih hidup apa enggak kawan-kawan kita di dalam tuh. Jadi memang pasti masih ada orang di dalam gitu kan. Nah setelah reruntuhan itu, pemilik tambang pun langsung pergi ke kota terdekat untuk menghubungi pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian pun langsung menyebarkanlah berita itu ke berbagai media. Ada pekerja tambang kejebak di terowongan San Jose gitu. Nah dari situ kabar kecelakaan tambang Chile ini pun langsung menyebar luas juga ke masyarakat sekitar, Pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi kejadian, semua pada datang. Termasuk warga-warga juga, Warga itu semua pada berbondong-bondong ke lokasi tambang untuk melihat proses penyelamatan dan lain sebagainya. Nah nggak berselang lama kabar itu pun terdengar sampai ke kantor bencana Kementerian Dalam Negeri Chile. Sekitar 7 jam setelah kecelakaan terjadi, kantor bencana Chile pun langsung mengerahkan tim khusus untuk melakukan operasi penyelamatan para korban yang masih kejebak ini, Awalnya tim ini kepikiran untuk udah kita bor aja lah area tambang itu. Gimana, bisa nggak? Nggak bisa, Cara itu dianggap cukup beresiko. Gegara apa? Gegara pengeboran tambang kan bisa aja menimbulkan bahaya besar untuk para pekerja kejebak di bawah itu kan. Ada 3 resikonya, Pertama, kalau terjadi kesalahan selama ngebor tambang dikit aja, lubang bekas bor itu bisa runtuh. Bisa nimbun korban. Sementara kita nggak tahu korbannya ada di titik mana aja ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau area pengeboran melenceng dari lokasi yang seharusnya, bisa jadi juga itu bisa buang-buang waktu dan memperpanjang proses penyelamatan. Sedangkan mereka nggak tahu nih sampai kapan para korban di bawah ini bisa bertahan ya kan. Terus yang ketiga, kalau alat bor nembus bebatuan keras di kedalaman 700 meter, bisa jadi alatnya itu rusak. Butuh waktu lama juga untuk perbaiki si alat ini ya kan. Gede nih resikonya kalau kita main bor aja, kata mereka. Udah oke, coba kita cari cara lain lagi. Nah cara lain yang mereka dapatkan adalah melakukan penyelamatan lewat lubang ventilasi tadi, Lubang ventilasi yang tangganya rusak tuh, coba lewat dari situ. Nah di lubang itu kan tadi itulah tangganya kan rusak. Karena itu tim penyelamat ini turun lewat lubang itu pakai tali, nggak pakai tangga. Nah turunlah kan mereka set. Waktu turun mereka lihat dinding di lubang ventilasi itu udah retak-retak parah. Ya gegaran taman batu besar tuh lah, udah retak. Waktu dia tengok, parah ini retakannya. Mereka jadi sadar lah, ini nih ada bahaya juga yang ngintai kami nih. Lubang ventilasi itu kan bisa aja runtuh sewaktu-waktu kan, orang udah retak kok. Tapi waktu itu mantap mereka tetap nekat turun ke bawah untuk mencari keberadaan para pekerja yang kejebak. Sayangnya mereka cuma berhasil masuk sampai ke level 268 aja, sekitar 500 meter di bawah tanah. Karena setelah titik itu lubang ventilasi udah dipenuhi reruntuhan batu. Mampet lagi tuh istilahnya di sana. Jadi kalau misalnya mereka paksa buat turun, mereka juga bisa ketimbun reruntuhan itu. Nah nggak mau ambil resiko lebih besar untuk kejadian yang kedua ini, tim penyelamat pun memutuskan kita mundur dan balik lagi ke permukaan. Sesampainya di permukaan, mereka ngelaporkan kondisi lubang ventilasi yang kesumbat itu lagi nggak bisa, Pak, nggak bisa dijadikan jalur evakuasi nih, kata gitu. Dengan begitu nggak ada lagi cara lain yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya cara tetap harus dibor ini area pertambangan tuh, kata salah satu di antara mereka.
Nah, dah lah tuh kan akhirnya tim penyelamat pun memulai operasi pengeboran di tanggal 6 Agustus 2010. Tetap cara bor itu yang mereka lakukan untuk mencari tahu apakah para pekerja yang kejebak ini masih hidup apa enggak. Mereka nentuin lah kan satu titik di permukaan tambang yang diyakini berada di atas areanya The Refuge, di atasnya itu. Di situ mereka udah yakin kalau para penambang masih hidup, mereka pasti berlindungnya di Refuge. Karena kan itu memang ruang darurat buat pekerja ya kan. Dan waktu itu pengeborannya dipimpin oleh Andre Sugaret, Andre lah pokoknya namanya. Nah, dia mengerahkan 8 alat bor di sekitar permukaan The Refuge tadi untuk mencari tahu tanda-tanda kehidupan di bawah si lubang pengeborannya cuman kecil 15 cm aja tuh diameternya. Bukan ngebor untuk jalur besar evakuasi, buat ngecek nih mereka ada di sini apa enggak gitu. Nah, di saat yang sama Andre ini juga memerintahkan beberapa tim penyelamat untuk meninjau lagi lubang ventilasi yang tadi sempat gagal tuh. Mereka diminta untuk membersihkan area reruntuhan batuan itu dan mencari tahu apakah ada celah nih yang bisa nembus ke bawah. Kalau misalnya dari ventilasi lebih baik udah kalian bersihkan dulu lah itu lubang ventilasi gitu kan. Pas tim bersih-bersih ventilasi ini turun lagi, mereka nemuin temuan baru. Ternyata mereka ngelihat ada batuan diorite yang menutup terowongan tambang masih bergerak ke bawah, Jadi di situ ada kemungkinan batu tuh bisa aja menimpa para pekerja yang kejebak di bawah juga. Pak, masih bergerak batu tuh Pak, katanya. Nah, dengar informasi itu, Andre pun langsung meminta timnya untuk mempercepat operasi pengeboran. Pengeboran yang apa tadi itu? Sayangnya pengeboran itu tidak berjalan sesuai rencana karena setelah 3 hari berlalu salah satu alat bor rusak, bengkok dibuatnya waktu mereka ngebor area yang salah. Nah, karena nggak ada cara untuk memperbaiki alat itu, Andre pun mencari titik pengeboran baru dengan menggunakan alat lain. Coba kita cari yang lain gitu. Karena kan banyak di bor-bor takutnya nanti malah runtuh semua. Nah, di saat pencarian ini terus berlanjut, para keluarga korban mulai berdatangan ke area tambang. Kenapa mereka sampai datang ke sana? Karena mereka dapat kabar simpang siur nih dari media. Ada yang bilang kalau para pekerja di bawah itu udah meninggal semua di dalam tambang. Mereka nggak percaya sama itu kan, meyakinkan diri kalau enggak ini pasti keluargaku masih hidup. Inilah yang bikin mereka pengen tahu sendiri kondisi yang sebenarnya di lapangan itu gimana. Alhasil mereka pun memutuskan datanglah ke lokasi itu. Mereka dirikan camp-camp di sekitar area tambang untuk memantau evakuasi. Waktu itu salah satu anggota keluarga yang bernama Maria menuntut tim penyelamat untuk mempercepat operasi penyelamatan, kata dia. Dia khawatir kalau operasi itu dilakukan lambat, nanti nggak akan ada satu penambang yang selamat nih, kata dia. Nah, Maria pun juga sempat memimpin demo tuh di sana di sekitar lokasi tambang itu dan menuntut pihak berwenang untuk mengupdate progres pencarian korban kepada mereka setiap saat kayak gitu. Karena panik mungkin mereka kayak gitu ya kan. Nah, balik lagi ke proses penyelamatan. Di tanggal 22 Agustus 2010 atau 17 hari setelah tambang itu runtuh, tim penyelamat makin putus asa di sini. Beberapa dari mereka bahkan bilang kayaknya mustahil lah Pak para penambang tuh masih hidup, kata mereka gitu. Tapi mereka nggak berani menyuarakan pikiran itu ke mereka yang ada di luar. Mereka tetap lanjut, udahlah walaupun itu ada di pikiranku kita coba aja lah terus gitu. Mereka lanjut ngebor-ngebor lagi hingga beberapa jam kemudian, masih di hari itu salah satu alat bor berhasil masuk ke area gua di dalam tambang. Masuk nih gitu. Nah, nggak lama setelahnya mereka dengar ada suara ketukan pada bor yang arahnya dari dalam tanah. Jadi kan mereka ngebor tuh kayak dari si bor itu. Mereka hentikan bornya lalu mereka angkatlah si alat bor itu ke permukaan. Dan pas mereka angkat bor itu, di ujung alat bor ada 3 gulungan kertas kecil yang diikat pakai pipa karet. Nah, pas dibuka, salah satu gulungan kertas itu tertulis, "Estamos bien en el refugio Los 33. Kami 33 orang semuanya dalam keadaan baik di ruang The Refuge," kan. Terus si tulisan itu, rupanya pesan itu dari mana? Dari pekerja yang kejebak di dalam itu. Mereka ngabarin pakai si kertas itulah. Semua orang di sekitar lokasi tambang, termasuk para keluarga korban yang panik kali di luar tuh langsung bersorak ramai sekali, Mereka bahagia betul setelah denger mereka semua masih hidup, 33 aja masih hidup gitu kan. Nah, udah lah tuh. Akhirnya beberapa saat setelahnya tim penyelamat pun memperbesar lah lubang bekas bor itu, lalu menurunkan kamera ke bawah untuk melihat kondisi para pekerja yang terjebak, Dan betul aja mereka lihat di sana para pekerja masih hidup dengan kondisi lemas memang. Masih hidup, mereka cuma lemas, kita harus tetap bantu mereka gitu. Jadi semangat nih para penyelamat kan, karena kan tahu mereka masih hidup. Mereka pun menyusun strategi lagi untuk mengevakuasi 33 korban itu. Waktu itu mereka ngebor 2 lubang tambahan di dekat lubang pertama tadi. Satu lubang ini buat ngirim perbekalan, makanan, obat-obatan segala macam. Satunya lagi untuk komunikasi para pekerja yang ada di bawah.
Udah dibor lagi 2 kan. Nah, sebelum melakukan evakuasi, tim penyelamat mengirim banyak sekali kapsul gel glukosa lewat lubang yang pertama tuh, Wak, untuk memulihkan energi para penambang. Mereka juga ngirim obat-obatan berisi vitamin, berisi vaksin, karena mereka tahu betul kalau proses evakuasi, walaupun mereka sudah ditemukan di bawah nih, Wak, yang proses evakuasi pasti akan memakan waktu yang sangat lama, bisa sampai berbulan-bulan. 33 orang itu menyelamatkan. Mereka lubangnya nggak kecil. Cara naikkan ini juga agak susah ya kan. Jadi mereka harus memastikan kalau para penambang dalam kondisi sehat semuanya. Dikasih lah semua vitamin, makanan apa segala macam, di stok lah di bawah itu, di refuse itu lewat si lubang tadi. Nah, selanjutnya pada awal bulan September 2010, tim penyelamat pun mulai bikin 3 lubang besar di sekitar the refuge sebagai jalur evakuasi, Wak. 3 lubang ini dinamakan lubang A, lubang B, dan lubang C. Nah, di saat yang sama tim penyelamat juga bekerja sama dengan NASA untuk membuat kapsul penyelamatan yang niatnya nanti dipakai untuk mengangkut para pekerja ke permukaan. Jadi nggak pakai macam nggak dibungkus pakai, tahu kan Glenn yang itu tandu itu, nggak pakai itu, juga pakai kapsul naikin ke atas, minta tolongnya sama NASA. Butuh waktu kurang lebih 1 bulan, Wak, sampai akhirnya salah satu bor yang ada di lubang B berhasil nembus ke kedalaman 700 meter atau di level 90 tuh. Udah dekat kali sama refuse ya kan. Sementara lubang A dan lubang C waktu itu mengalami masalah, Wak, jadi nggak bisa dipakai. Jadi lubang B inilah yang dipakai. Nah, selain itu mereka juga berhasil bikin 3 kapsul penyelamat dengan kapasitas 1 kapsul 1 orang. Setelah semua persiapan itu selesai, kapsul udah ada, lubang sudah ditemukan, mereka udah dikasih makanan, insya Allah mereka juga tenaganya fit nih. Setelah semua persiapan selesai, di tanggal 12 Oktober 2010, tim penyelamat pun menurunkan sebuah kapsul. Di dalam kapsul itu ada 1 orang tim penyelamat, Wak, yang disertai di sana. Nah, orang itulah yang akan memberikan arahan ke para pekerja di bawah tentang gimana cara evakuasi dengan pakai kapsul ini. Jadi dia kasih tutorialnya gitu. Nanti kamu naiknya satu-satu ya katanya. Kalian juga harus pakai kacamata hitam supaya nggak silau waktu sampai di permukaan nanti. Dan juga estimasi waktu untuk sampai ke permukaan nggak lama kok, kurang lebih 15 menit 1 orang katanya. Gini kata si bapak yang ngarahin ini kan. Nah, setelah dapat arahan, para pekerja di bawah pun mulai, Wak, nentuin siapa duluan yang mau naik ke atas, urutan siapa yang harus naik di atas duluan. Pas itu disepakati kalau ada 4 orang yang naik duluan, Wak, yaitu Avalos, ini tadi si Mandor, terus kedua Mario, ketiga Juan, dan 4 si Carlos. Kenapa mereka berempat duluan? Karena mereka ini dianggap yang paling bugar. Jadi kalau misalnya kapsulnya bermasalah tengah jalan kan masih percobaan nih kan. Mereka masih punya tenaga untuk keluar dari si kapsul itu dan kembali lagi ke bawah gitu. Udah akhirnya sekitar jam setengah 12 malam penyelamatan Avalos si Mandor yang pertama itu pun mulai dilakukan, Wak. Dia masuklah itu di dalam kapsul, lalu 15 menit kemudian kan dorong nih kapsulnya naik ke atas, nyampe lah dia di permukaan dengan selamat. Disusul juga dengan 3 kawan lainnya gitu. Udah 2, 3, 4 selesai. Mereka semua juga berhasil selamat sampai ke permukaan tanpa kendala apapun. Proses evakuasi pun kembali dilanjutkan ke orang kelima, ke-6, ke-7, sampailah ke urutan terakhir yaitu Urzua. Dia pengawas shift, Wak. Dia urutan ke-33 yang dikeluarkan. Dan dia pun berhasil sampai di atas di tanggal 13 Oktober 2010 jam setengah 10 malam. Dengan begitu berakhirlah proses evakuasi para korban ini. Alhamdulillah selamat 33-nya semua, Wak. Mereka semua yang selamat ini disambut tangis haru dari pihak keluarga dan juga warga yang menyaksikan evakuasi. Nah, selanjutnya mereka pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif ya kan. Dan setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, mereka semua dinyatakan sehat, baik secara fisik maupun mental. Dan gak lama setelah itu, Wak, mereka sudah bisa kembali lagi beraktivitas lagi, meskipun ada beberapa orang yang masih trauma untuk pergi kerja. Pastilah wajar juga ya kan. Alhamdulillah setelah terjebak dari bawah tanah selama 69 hari mulai 5 Agustus sampai 13 Oktober 2010, mereka dapat kembali menghirup udara segar. Nah, kisah heroik penyelamatan 33 orang pekerja tambang ini juga sempat diangkat, Wak, ke film yang berjudul The 33 yang salah satunya dibintangi oleh Antonio Banderas. Tahun 2015 itu filmnya keluar. Udah pada nonton belum? Oke, jadi itu tadi tragedi kecelakaan yang menimpa 33 pekerja tambang di negara Chile. Mereka nggak pernah menyangka kalau bakal kejebak di perut bumi loh itu, 69 hari pula ya kan. Aku nggak kebayang sih gimana hopelessnya mereka waktu tahu semua akses jalan evakuasi ketutup batu. Belum lagi stok makanan nipis dibagi 33 orang lagi kan. Dan di saat yang sama mereka juga nggak kunjung dapat kepastian ini apakah tim penyelamat lagi OTW ke sini apa mereka biarkan kita kejebak di dalam aja nih. Gegara kan memang medannya juga susah kan. Pasti campur aduk kali perasaan mereka waktu itu ya, ada dari perut bumi weh. Tapi
Tapi alhamdulillahnya berkat anugerah Tuhan dan juga kesabaran, kekompakan pekerja yang saling menguatkan untuk bertahan, serta tim penyelamat tentunya yang gigih melakukan pencarian, Wak, mereka pun akhirnya berhasil selamat semua. Kisah ini tentunya menjadi pengingat untuk kita semua untuk selalu berhati-hati di tempat kerja, Wak, ya, karena dimanapun tempat kerjanya pasti akan selalu ada resiko yang menyertainya, apalagi pekerjaan lapangan macam di tambang, proyek bangunan dan juga sejenisnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.